Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul kembali mempelajari bahasa Al-Qur'an yang menuntun kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqarrab mastata'ta. Beribadahlah, dekatkanlah diri engkau semampu engkau beribadah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilallahi bisyai'in. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun ahabba ilaihi min kalamihi, lebih dicintainya dibandingkan membaca Al-Qur'an. Artinya apa, ummahat? Artinya adalah mau bagaimanapun kita beribadah, kalau kita tidak cinta kepada Al-Qur'an, maka percuma. Kalau kita tidak mengambil petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, maka ibadah kita percuma. Ya, karena di antara syarat sah ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas lillahi ta'ala, karena Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Wal mutaba'ah, dan Al-Quran mengajarkan kita untuk mengikuti ati Allah wa ati'ur rasul, mengikuti Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ibadah. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu diragukan lagi untuk belajar bahasa Arab untuk bisa mendekatkan diri kepada agama kita, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikunna kepada Ummu Aisyah, kepada Ibu Reni, dan juga kepada Ibu Sumidah yang bergabung di kelas F, ya, dari sebelumnya di kelas A, dan ini menjadi motivasi untuk kelas F, bahwasanya kelas A ini ya adalah kelas satu tingkatan lebih tinggi dibandingkan kelas F yang bersedia untuk memurajaah, ya, mengulang kembali, ya, mengulang kembali pembelajaran kita di kelas A dahulu. Kenapa ini juga mendadak ya untuk kelas A? Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa berdiskusi ya di hari Senin kemarin, ya, sehingga kita simpulkan langsung untuk
dipindahkan antara di kelas A ataupun di kelas E yang selevel dengan kelas A, yaitu kelas E. Ya. Dan ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, ya, karena kelas A nanti akan diisi oleh ummahat-ummahat baru. Ini sedikit informasi kepada ummahat di kelas F dan juga ummahat yang baru pindah ke kelas F, bahwasanya kita membuka kelas pemula, ya, angkatan berikutnya. Berarti kalau kita hitung sudah angkatan ke-6 ya, angkatan ke-6. Kelas A menjadi kelas pemula ya, yang apabila di antara ummahat memiliki saudara, rekan, ataupun relasi yang memang ingin dan mau belajar dari nol ya, ya, belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran, mungkin bisa ikut berpartisipasi ya untuk masuk ke kelas A ya, dan untuk pendaftarannya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya, dan insya Allah yang menjadi penanggung jawab ya adalah Ibu Evi Ratnawati selaku angkatan pertama di takhasus bahasa Arab ya, kelas B. Ini sedikit informasi berkenaan tentang i'lan, yaitu pengumuman ya, kenapa di kelas A dipindahkan di kelas dipindahkan di kelas F, dan ada beberapa yang dipindahkan di kelas E. Dan kami ucapkan sekali lagi kepada ummahat sekalian, barakallahu fikunna, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ummahat yang hadir di pertemuan kali ini ya, dan bisa saling menambah dan menjalin ukhuwah Islamiyah antar ummahat ya di kelas F ini. Baik, kita akan lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah di dalam pembahasan Ad-Darsul Hadiya Asyarah, pelajaran yang ke-11. Ya. Di dalam pelajaran ke-11 adalah pelajaran yang membahas tentang berbagai macam jenis susunan dan jenis kosakata dari pelajaran pertama sampai dengan pelajaran yang ke-10. Ya. Di antara jenis susunan yang sudah kita pelajari ada 3. Yang pertama apa, ummahat? Apa yang pertama? Mubtada wa khabar. Susunan mubtada wa khabar. Mumtaz. Yang kedua? Mudhofun ilaihi. Mudhofun wa mudhofun ilaihi. Yang ketiga? Na'at wa man'ut. Iya, na'at wa man'ut. Nah, itu disebut dengan al-i'rabul jumlah. Ya, artinya adalah jenis kalimat. Ya, atau jenis susunan kalimat. Di dalam bahasa Arab di pelajaran ke-1 sampai pelajaran ke-10 hanya ada 3. Tapi yang banyak adalah i'rabul kalimah. Ya, ada namanya al-i'rabul kalimah. Kemarin kita sudah belajar juga ya. Ya, artinya jenis kosakata. Ya, jenis kosakata ini sangat banyak. Di antaranya kemarin kita bahas ada isim isyarah. Ada domir, isim domir. Baik itu domir munfasil yang sudah kita pelajari adalah domir muttasil yang bersambung dengan kosakata. Lalu ada huruf jar, ada dzaraf, ada isim muzakkar, ada isim muannats, ya, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah.
Dan alhamdulillah atas izin Allah, tugas-tugas yang Ummahat ya sudah kumpulkan ini Masya Allah bagus-bagus ya. Meskipun ada beberapa koreksian ya. Dan kita coba untuk memperkuat dan pemantapan materi ya berkenaan atau berkaitan dengan al-i'rabul jumlah, susunan-susunan yang sudah kita pelajari, kita akan bahas di halaman 61 ya. Wasalna fi faqratis tsaniyah, di paragraf yang kedua ya. Apakah Ummahat sudah membuka halaman 61 kitabnya? Halas? Alas, Ustaz. Halas ya. Bagi Ummahat yang baru hadir ataupun Ummahat yang ada di kelas A, kita pelajaran kita di pelajaran ke-11 halaman 61. Naam. Ya. Kita mulai pada paragraf yang kedua. Ya. Ummahat baca bersama-sama ya pada paragraf yang kedua. Wahid isnan salasa. Hadihi ghurfatu akhi. Hadihi ghurfatu akhi. Ya, silakan ya dibaca bersama-sama bagi yang aktif ya. Silakan dibaca bersama-sama. Ini kita baca dulu ya sama-sama. Berikutnya wahid isnan salasa. Watilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu ukhti. Berikutnya wahid isnan salasa. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Saghiratun. Berikutnya wahid isnan salasa. Ghurfatu akhi amama ghurfati ghurfati akhi amama ukhti amama matbahi. Amamal matbahi. Ya, cukup sampai sini. Ya. Baik, terima kasih. Ya, syukran jazilan kepada Ummahat. Ya, kita akan bahas yang pertama. Ya, hadhihi ghurfatu akhi. Dari kalimatnya saja sudah kita simpulkan ini susunan apa namanya? Hadhihi ghurfatu akhi. Ya, ini namanya susunan apa, Ummahat? Mubtada khobar. Ya, kita harus tahu apabila sebuah kalimat diawali dengan isim isyarah, maka susunannya adalah mubtada dan khobar. Ya. Ya, isim isyarah kalimat kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Ini adalah ghurfatu akhi. Apa artinya ghurfatu akhi? Ini kamar saudaraku. Ini kamar saudaraku. Mumtaz. Ya, dengan susunan mubtada dan khobar. Ana singkat mim mubtada khobar. Di dalam khobar itu ada susunan apa Ummahat ini? Susunan yang kedua apa nih? Mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, kepemilikan kamarnya milik saudaraku. Ya, itu adalah susunan mudhof wa mudhofun ilaihi. Selanjutnya, watilka ghurfatu ukhti, apa artinya Ummahat? Dan itu kamar saudariku. Iya, dan itu adalah kamar saudariku. Mumtaz, ya. Dan tilka itu untuk kata tunjuk jauh ya Ummahat. Kalau hadhihi untuk ini dekat, tilka untuk itu. Bentuknya adalah mu'annas. Ya, bentuknya mu'annas. Ghurfatu akhi kabiratun.
Ya. Apa Kamar artinya? Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku besar. Ya, ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku Besar. besar. Ini susunan apa namanya nih? Hmm, Ya. Nan. Nah, bukan. Ah, Bukan. bukan. Mudhof. Nah, ini Mudhof wa mudhof ilaih. ini betul mudhof wa mudhofun ilaih. Tapi kalau dalam kalimat ini ada 3 kata, namanya susunan apa? Apa nih? Mubtada. Ada. Mubtada khobar. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya. Di dalam mubtada baru ada mudhof. Akhi adalah mudhofun Ilai. ilaihi. Ya. Ini unik Ummahat. Ya. Mubtada khobar itu akan selalu ada. Kayak di bawah hadhihi ghurfatu akhi, mubtadanya hadhihi ghurfatu akhi khobar. Di dalam khobar ada mudhof wa mudhofun ilaih. Yang di atas kebalikannya, mubtadanya ada mudhof wa mudhofun ilaih, khobarnya tidak ada mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Terjadi perbedaan. Tapi tetap kalau ada kalimat diawali dengan isim bukan kata kerja, maka itu adalah susunan mubtada Khobar. khobar. Seperti itu. Fahimtum naumah? Himna insyaallah. Ya. Jadi kita harapkan untuk transparan ya bagi umat yang nggak paham, sampaikan saja. Selanjutnya, wa ghurfatu ukhti shagiratun. Apa artinya, Umar? Dan kamar Dan saudari. kamar saudariku kecil. Ya, kayaknya diskriminasi ya. Ya. Kamar saudaraku besar, yang laki-laki itu. Ya, kamar saudariku kecil. Ya. Saudariku kecil. Nah, sogirotun. Kenapa dia sogirotun, Ummahat? Pertanyaan. Ada Karena Ustaz. Ada apa? Naat mahfud. Kabirot. karena Fatun. Ada naat manut nggak Ustaz? Bukan. bukan Ya. Nah, kalau kita lihat ghurfatu ukhti Mudhof ya. sogiratun. Kenapa dia sogiratun? Pertanyaannya nih. Ada taknya, Karena tak marbutohnya. Karena sogiratun yang kecil itu siapa? Saudariku atau kamarnya saudariku? kamar saudari. Iya, maka otomatis kamar ini mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Maka otomatis dia juga harus mengikuti menjadi Mu'annas. Mudhof ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih yang ini ghurfatu ukhti ya. Iya. Kita lanjutkan nih Umar. Ini menarik di kalimat berikutnya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Apa artinya Umar? kamar saudaraku di depan kamarku. Kamar saudaraku di depan Kamarku. Masih susunannya sama, mubtada khobar juga. Ya. Yang mana mubtadanya? Ghurfatu akhi mubtadanya. Amama ghurfati adalah khobar. Ya. Di dalam mubtada
Ghurfatu akhi ada susunan apa tadi? Mudhaf. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Amama ghurfati itu ada apa? Isim apa namanya? Zaraf. Zaraf. Yaitu amama. Apa artinya amama? Di Di depan. depan. Di depan. Mumtaz. Ya. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Apa artinya, Ummah? Ghurfatu ukhti, kamar saudariku Dan di depan dapur. Di depan matbakh. Ma makna matbakh? Dapur. dapur. Dapur, ya. Kasihan ya. Kamar saudariku di depan dapur. Mungkin suka masak, mungkin ya. Makanya ke dapur, ya, dekat dengan dapur. Amamal matbakh. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan Ummahat. Ana berharap untuk Ummahat baca ya bersama-sama ya, dan tidak usah sungkan untuk kelas yang A pindah ke kelas F untuk aktif juga ya. Kembali lanjut kepada kalimat berikutnya Ummahat. Ya, li akhun ya. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Li ahun wahidun ismuhu Usamatu. Usamatu. Wali uhtun wahidatun ismuha Su'adu. Su'adu. Lanjut. Abi wa umi fitil kalfatul kabirati. Ada filo, fitilka apa? Al-ghurfatu apa al-ghurfati? Ghurfati. Oh iya. Fitilka. Jadi fitil. Ya. Ya, fi tilkal ghurfatil kabirati. Lanjut Ummahat, silakan. Ana uhibu abi wa umi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Masya Allah, tabarakallah, mumtaz ya. Alhamdulillah. Baik, kita bahas ya. Li ahun. Ada kata li ahun, apa artinya? Li ahun wahidun. Aku memiliki satu saudara laki-laki. Betul. Ismuhu namanya Usama. Ya, Usama laki perempuan? Laki-laki. Tapi kok ada tak marbutohnya? Karena nama udah karena apa? Karena nama. Sama. Karena nama tersebut tidak terikat dengan rumus mudzakkar muannas. Ya, kalau kita kan tahunya ya kata benda kalau ada tak marbutohnya mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Tapi kalau nama orang belum tentu muannas, bisa jadi mudzakkar. Ya. Seperti kemarin kan kita sudah bahas ya, nama-nama orang laki-laki yang ada tak marbutohnya adalah bagian dari isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, Ana tambahkan ya, isim yang tidak boleh bertanwin itu masuk jenis kosakata, namanya adalah mamnuun minas sarfi. Mohon dicatat ya. Mamnuun minas sarfi. Itu masuknya ke jenis kosakata. Kan ada isim isyarah, ada isim domir. Nah, ini ada namanya isim mamnu' minas sarf. Ya. Isim apa namanya? Mamnu'un minas sarf. Minas sarf.
Iya, Sob. ya. Detailnya belum kita bahas karena detailnya itu ada di pelajaran ke-21 Ummahat. Masya Allah. Jauh ya, Iya. masih jauh. Pelajaran ke-21 tuh mamnu minas sarf. Tapi kita sudah bahas sedikit-sedikit ya. Kita buka tabirnya sedikit-sedikit biar tidak kaget nanti ketika belajar mamnu minas sarf di pelajaran ke-20 sampai 21. Ya. Baik. Berikutnya wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Apa artinya, Umar? Dan aku memiliki saudari, satu saudari, Satu saudari namanya Su'adu. namanya Su'ad. Su'ad. Su'ad itu adalah nama laki apa perempuan? Perempuan sih. Perempuan. Meskipun tidak ada tak marbutohnya. Tadi telah dijelaskan bahwa nama orang tidak terikat dengan rumus yang ada tak marbutohnya di akhir. Tapi kalau kita lihat nama Su'ad ini, harokat akhirnya doma apa domatain, Umahat? Doma. Biasa. Doma, bukan domatain. Berarti dia masuknya ke jenis apa nih namanya? Mamnu minas sarf. Iya, mamnu minas sarf. Sob. Ya, jadi masuknya ke mamnu minas sarf. Ya. Jadi pada intinya ada kata benda atau nama orang yang tidak boleh bertanwin. Tanwin itu domatain, fathatain atau kasrotain. Ya. Itu saja dulu untuk pembahasan mamnu' minas sarf. Kita lanjutkan. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirah. Apa artinya, Ummahat? Ayah dan Ayahku dan ibuku besar. di kamar yang besar. Iya. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar itu. Perhatikan. Karena ada fi di situ. Tidak boleh dibacanya fitil kal ghurfatul kabiratu. Tapi fitil kal ghurfatil kabiroti. Ya, karena tilka itu tidak bisa berubah ya harokat akhirnya. Nggak jadi tilki, nggak bisa tilki ya. Tilka maka tetap ya. Yang berubah adalah setelahnya, yaitu al-ghurfati dan al-kabiroti. Nah, yang tadi membahas tentang naat man'ut. Nah, ini baru naat man'ut nih. Al-ghurfati al-kabira al-kabiroti. Naatnya adalah al-kabira, al-ghurfa adalah Man'ut. man'ut. Ya. Sama-sama pakai alif lam dan sama-sama mu'annas. Ya. Ini dia yang harus diperhatikan. Baik. Kita lanjutkan, Ummahat. Ana uhibbu abi wa ummi. Apa artinya, Ummahat? Saya Aku mencintai ayahku saya. dan ibuku. Iya. Ya. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Aku juga Dan mencintai saudaraku dan saudariku. Masya Allah. Ya, saudaraku dan saudariku. Ya. Nah, ada kata uhibbu. Uhibbu itu adalah kata kerja yang belum kita pelajari. Iya. Ya. Pendetailan tentang kata kerja nanti Ummahat akan belajar ketika Ummahat sudah masuk ke pelajaran 13. Nanti di pelajaran 13 Ummahat akan mempelajari tambahan 2 buku yang harus Ummahat beli. Ya, yang pertama buku nahwu, yang kedua buku shorof.
Ya, buku nahwu dan buku sorof. Nah, di ilmu sorof itulah Ummahat akan belajar yang namanya jenis-jenis kata kerja. Ya, ada kata uhibbu. Ya, sampai sebatas itu dulu kita mengartikan dan mendefinisikan kata uhibbu. Mungkin pernah mendengar kata mahabbah, cinta. Uhibbu mencintai, aku mencintai. Ya, ini yang harus diperhatikan. Fahim tunna Ummahat? Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Naam. Mafi soal? Maafis. Alhamdulillah. Thayyib. Nuasil, kita lanjutkan kepada tamarin latihan. Pada latihan pertama yaitu Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Di sini kita fokus kepada domir muttasil, pembelajaran domir muttasil. Ya. Pada rokam wahid silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, isnan, salasa. Man Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Apa artinya Ummahat? siapa yang di rumah ini? Siapa yang ada di rumah ini? Di rumah ini. Siapa yang ada di rumah ini? Siapa yang ada di Maka rumah jawabannya ini? fihi hamidun apa? Di Di dalamnya ada Hamid. Di dalamnya ada Hamid. Di dalamnya ada Hamid. Fihi itu bermakna adalah fil baiti. Disingkat namanya domir apa? Tasir. Menjadi fihi. Ya. Munfasil. Muttasil, betul. Oh, mutasil. Domir muttasil. Ya, mumtaz. Ya. Kita lanjutkan. Rakam isnan, wahid isnan salasa. Mada fil hakibati fiha kitabi wa kolami wa daftari. Wa kolami Wa daftari. Ya. Mada fil hakibah? Apa yang ada di dalam hakibah? Mana hakibah? Tas. Tas. Kita lihat tas di sini mudzakar apa muannas? Muannas. Muannas, maka otomatis bukan fihi tapi pakai apa? Fiha. Di dalam tas kitabi ada bukuku, wa qalami, penaku, wa daftari, dan buku tulisku. buku tulisku. Mumtaz, masya Allah. Ya, ada buku tulisku, daftari. Berikutnya rakam salasah di halaman 62 Ummahat buka. Ya, rakam salasah, wahid isnan salasah. Man fis Sayyarati Abi wa umi wa akhi wa ukhti. Masya Allah. Fiha abi wa ami wa akhi wa ukhti. Wa ukhti. Ya. Ya. Man fis sayyarati. Apa artinya Ummahat? Ada apa di dalam mobil? Ada apa? Man. Siapa? Ada siapa di dalam mobil? Iya. Siapa yang ada di dalam mobil? Ada siapa di Di dalam mobil? dalamnya ada ibu saya, bapak saya, Ada ibu, ada ibu, ada paman saya, ada saudara saya, ada saudari saya. Masya Allah, luar biasa nih semangatnya. Ya, fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Fiha. Kenapa fiha, Ummahat?
Kenapa Ami, nggak fihi? Mu'annas. Saya roti. Iya, karena sayaroti itu adalah Mu'annas. mu'annah. Sahih. Rakam arba'ah. Wahid, isnan, salasa. Man Fi fi masjid masjid jami'atil an Ana. ma fihi ma fihi ahadun. Masya Allah. ahadun. Ma fihi ahadun. Nah, ini perhatikan terjemahannya. Silakan diterjemahkan. Siapa yang ada di dalam masjid Kampus Dalam sekarang. kampus sekarang di kampus fihi ahad. ma fihi Tidak ada ahadun. orang di dalamnya. Tidak ada seorang pun. Tidak Iya, tidak ada seorang ada. pun. Tidak ada. Iya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Nah, kita perhatikan di sini. Man siapa? Fi masjidil jami'ah. Siapa yang ada di dalam masjid universitas sekarang? Nah, ada kata ma di sini. Ma itu pada kata atau pada kalimat ini menunjukkan ma annafiyatu. Ya, mohon dicatat Umahat. Namanya ma annafiyah. Nah, ma itu artinya di sini bukan apa, tapi nafiyah, peniadaan. Artinya tidak. Fihi, tidak ada di dalamnya, ya, ahadun, seorang pun. Ya. Ya. Kata ahadun itu memiliki banyak makna. Di antaranya adalah tidak ada ahadun itu seorang pun. Ya. Atau ahadun hanya satu, bisa juga artinya demikian. Tergantung kalimatnya. Ya, ma fihi ahadun. Ya. Maka ma di sini adalah ma apa Umahat? Ma nafiat. Manafiyatu. Manafiyatu artinya ma yang bermakna peniadaan. Ya. Karena ada ma yang artinya apa. Ya. Ma hadza, nah itu ma artinya apa tuh? Ya. Ya. Pahim tuna, Mahan? Fahimna. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Rakam akhir. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Man Man fi hadihil ghurfati fiha mudiri. Masya Allah. Mudiru. Mudiru apa? Fiha mudiri apa mudiru? Mudiru. Mudiri. Jangan mentang-mentang ada fi. Pokoknya ada fi. Jadi Mudiru. mudiru semua. Jadi mudiri. Enggak ya. Yang betul fiha al-mudiru. Mudiru. Iya. Nah, kita bahas juga nih. Kenapa al-mudiru, kenapa enggak al-mudiri? Ya, kita artikan dulu. Man fi hadhil ghurfah, apa artinya? Siapa yang ada di Siapa dalam yang Kamar. ada di dalam kamar ini? Kamar ini fiha Di dalamnya ada ada pimpinan. ya, di dalamnya ada mudir, pimpinan. Ya. Fiha itu artinya fil ghurfati. Ya. Ya. Fiha itu artinya fil ghurfati. Nah, ini sudah mencukupi nih. Ini sebenarnya harokatnya kasrah. Ya, fil ghurfati. Aslinya fiha itu adalah fil ghurfati. Ya. Nah, al-mudirunya dia tetap domah, bukan kasroh. Ya, karena dia bukan kemasukan huruf jar. Yang kemasukan huruf jar adalah fil ghurfati atau fiha. Nih, hanya ini. Yang harusnya jadi kasroh adalah ha-nya. Tapi karena ha itu tidak bisa berubah harokat akhirnya, maka dia tetap sama ha. Ya.
Kitabuha, fiha, tetap ha. Ya, bukan jadi fihi, jadi artinya berbeda. Ya. Ya, maka dari itulah jawabannya fiha al-mudiru. Harokat akhirnya dhammah, bukan Asal. kasroh. Seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Selanjutnya ummahat, pada rakam as-sani bagian kedua, Iqra, bacalah. Silakan dibaca rakam wahid, wahid isnan salasa. Uhibbu Uhibbu abi wa ummi. Iya, Masya Allah. Uhibbu abi wa ummi. Artinya, Saya aku mencintai Aku ayah mencintai saya dan ayahku ibu saya. dan ibuku. iya, saya mencintai ya ayah Ayah saya saya. dan ibu saya. Ya, mumtaz. Ya, atau uhibbu. Nah, ini mohon dipraktekkan kepada anak-anaknya ummahat ya. Ya, kalau mencintai ayahnya, mencintai ibunya, nah ini uhibbu abi wa ummi. Ya, uhibbu abi wa ummi. Ya, anaknya lagi marah ya, ya tegur. Nak, bilang uhibbu abi wa ummi. Apa artinya? Aku mencintai ayahku dan ibuku. Ya. Rakam isnan. Silakan dibaca. Wahid isnan salasa. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa Ukhti. ukhti. Aku mencintai Saudaraku Saudaraku dan saudaraku dan saudariku. saudariku. Nah, nanti kita bahas nih susunan apa namanya. Nah, nanti kita bahas. Kita baca dulu ya. Yang ketiga, apa bacaannya nih yang ketiga? Wahid isnan salasa. Uhibbu Uhibbu jamili. zamili. Ya, bukan uhibbu jamili, itu Sunda tuh. Zamil. Zamili. Jamili. Zamil. Jamili. Apa artinya uhibbu zamili? Saya mencintai Aku teman-teman. mencintai temanku. Iya. Aku mencintai temanku, rekanku. Rakam arba'ah, wahid isnan salasa. Uhibbu Uhibbu ustadi. ustadi. Iya, artinya uhibbu ustadi. aku mencintai Aku mencintai guruku. Guruku. Betul, ya. Jadi makna mahabbah di sini adalah ya kecintaan ya kepada orang-orang yang soleh ya, yang baik. Tapi bukan hanya kepada orang saja. Nah, diantaranya rakam khamsah nih, ya. Apa rakam khamsah ini? Bacaannya wahid isnan salasa. Uhibbullah. Uhibbullahu. Uhibbullaha. Oh, Ini harokatnya beda. Uhibbullaha. Ya, perhatikan ummahat ya. Ternyata kita pada pertemuan yang lalu sudah mengetahui ada kalimat yang diawali dengan isim, pasti susunannya mubtada khobar. Ada kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fiil. fiil. Nah, kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fiil, maka bentuk susunannya adalah yang pertama fiil, ada fiilnya, fi'lun. Lalu ditambah apa kemarin? Fi'lun, terus fa'ilun, fa'il. Fa'ilun. Lalu ditambah apa lagi? maf'ulun, Maf'ulun. Maf'ulun. Fiil artinya kata kerja. Fa'il artinya apa? subjek, Subjek. Subjek. Maf'ulun artinya Objek. objek. Ya. Kalau fiil kita sudah tahu ya kata kerja secara umum ya. Kalau fa'il subjek, ciri-ciri subjek harokatnya adalah doma atau domatain. Ya.
Ini ciri-ciri fa'il. Ya. Ciri-ciri maf'ul, harokat akhirnya fathah atau fathatain. Ya. Harus dicatat umahat. Ya. Berarti uhibbullaha, kata Allah yang berharokatkan fathah masuk kepada susunan yang mana nih? Fi'il, fa'il apa maf'ul? Maf'ul. Maf'ul, objeknya. Ya. Dan uhibbu pada asalnya adalah ana uhibbu aslinya. Ya. Disingkatlah, dihapus ananya. Ya, menjadi uhibbu artinya aku mencintai. Berarti kata kerjanya adalah mencintai. Dan subjeknya adalah apa? Subjeknya adalah siapa? Allah. Muhibbu kan artinya aku mencintai. Kata kerjanya mencintai. Subjeknya Aku. adalah Aku. aku. Nah, fiil dan fa'il digabung menjadi satu kata, menjadi uhibbu. Ya. Uhibbu itu di dalamnya sudah ada kata kerja dan sudah ada subjek. Menjadi uhibbu, aku mencintai. Mencintai apa atau mencintai siapa? Maka objeknya siapa? Allah. 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 Ha. Ya. Ya. Ini adalah susunan fiil, fa'il, Maf'ul. Oh, kalau begitu dari nomor 1 sampai nomor ke-7 itu adalah susunan fiil, fa'il, maf'ul dong. Betul, Umahat. Semuanya. Ya. Hanya saja di dalam Ada susunan fiil, kepemilikan. fa'il, maf'ul ada kepemilikan objeknya. Masya Allah, mumtaz. Ya. Seperti pada kata uhibbu Abi. abi. Nggak kelihatan dia. Apanya nggak kelihatan? Harokat fathahnya. Karena ada domir apa namanya? Mutasi. Mutasil. 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 Jadi nggak kelihatan. Ya, padahal susunannya uhibbu itu adalah fiil dan fa'il. Fa'il. Abi itu adalah susunan apa? Maf'ulun. Maf'ulun. Ya, ternyata ada ketentuannya. Dia menjadi fathah atau fathatain kalau tidak kemasukan domir apa namanya nih? Domir apa nih? Mutasil. Mutasil. Ya. Makanya kalau hilang domir mutasil menjadi uhibbu Allah. al-aba. Oh. Ya. Kan abinya hilang menjadi uhibbul aba atau uhibbu aban. Aku mencintai ayah, ya ayahnya siapa? Pokoknya ayahnya siapa aja gitu ya. Nggak ma'rifat gitu ya. Iya. Ya. Tidak detail ya. Seperti itu. Tidak diketahui. Fahim tunna umahat? Fahimna Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Rakam 6 nomor 6. Wahid isnan salasa. Uhibbun Uhibbun Nabiyullah. sallallahu alaihi Uhibbun Nabi. nabiyya. Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah ada harokatnya umahat ya. Iya. Ada tasdidnya, di atas tasdid ada harokat fathah nabiya.
Nabiyya. Ya, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nabiyya itu adalah maf'ul susunannya. Ya, seperti nomor 7 terakhir nih, nomor terakhir. Silakan dibaca sama-sama wahid itnan salasa. Uhibbul Uhibbul lughati Lughatul Arabiyyah. Arabiyat Uhibbul Arabiyat Arabiyyata. Iya, uhibbul Lughatul Arabiyyah. lughatal arabiyyata. Aku mencintai apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Masya Allah. Kelas F nih semuanya cinta bahasa Arab ya. Masya Allah. Iya. Ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insya Allah. Di sini al-lughatal arabiyyata. Kenapa al-arabiyyata? Kan udah ada lughata. Kenapa dia al-arabiyyata? Harokatnya fathah. Kan maf'ul. Bukan domir mutasil itu nih. Oh, bukan domir mutasil. Apa? Eh, Ini susunan apa? Masih Inggris ya, Umar? Al-lughatal arabiyyata. Naat man'ut. Masya Allah, mumtaz. Naat man'ut, naatnya al-arabiyata. Man'utnya lughata. Al-arabiyata mengikuti al-lughata. Ya. Kalau dia al-lughati jadi al-arabiyati. Kalau al-lughatu jadi al-arabiyatu. Dia mengikuti, disebut dengan naat man'ut. Alhamdulillah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat? Ada. Karena akan memberikan tugas ya kepada ummahat mencari hadis Nabi ya, mencari hadis Nabi di mana ada kata uhibbunya. Harus uhibbu. Nah, ya, hadis Nabi yang di mana hadis Nabi tersebut ada kalimat atau ada kata uhibbu. Ya. Naam. Ya. Ya, ini bisa dipahami tidak ummahat? Ya. Boleh, dari hadis arba'in boleh. Hadis Riyadhus Shalihin boleh. Kenapa? Mahlan. Umdatul Ahkam. Ya, mahlan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Nanti ummahat yang masih mencerna, pelan-pelan bisa mendengarkan lagi murojaah di YouTube ya, ummahat. Ya. Hitung-hitung menemani tidur ya, sebelum tidur ataupun ketika ada waktu kosong ya, bisa didengarkan ya, agar memahaminya lebih mendalam tentang pelajaran ke-11 ini ya. Karena pekan depan kita masuk ke pelajaran 12. Lebih kompleks lagi. Kalau tadi itu cerita tentang baiti ya, rumahku ya. Pelajaran ke-12 ya, itu percakapannya. Ya, percakapannya di pelajaran ke-12. Ya, seperti itu. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat? Nafi soal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini untuk tugas di kelas F dan kita berharap ya akan ada tugas yang lebih bermanfaat ya, seperti kerja kelompok. Kita berharap ada kerja kelompok ummahat ya, berdua-dua gitu ya, atau bertiga-tiga, karena kan di sini sudah banyak yang hadir ya, ada ummahat yang baru juga, jadi untuk saling mengenal, saling menjalin ukhuwah itu dengan adanya kerja kelompok, insya Allah di pekan depan ya. Mohon Ummu Azmi mengingatkan ya, atau Ibu Juriyah ya, kadang saya lupa
Ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Ya, tugas-tugas kelompok itu kita adakan kembali. Karena di kelas yang lain itu ada yang kerja kelompok sampai sekarang itu ya masih berkesan. Sehingga kerja kelompoknya itu menghasilkan selain ilmu ya, ukhuwah. Dari Indramayu datang ke Bogor. Masya Ya, Allah. bayangkan dari Indramayu datang ke Bogor. Ya, beda apa namanya satu kelas tuh. Ya, ada di kelas B ya, kelas B. Ketua kelasnya dari Indramayu kerja kelompok sama Umahat di Bogor, di puncak Bogor ya. Ya, Masya datang ternyata, Masya Allah. Sampai datang gitu kan. Ya, luar biasa ini. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ya Umahat pada pertemuan kali ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita bisa memahami bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Jazakallah khairan. memberkahi dan memberkahi serta memudahkan Umahat dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.